Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada absen di Siakat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya udah semua ya. Indra Irawan, Anang Fuad, Agus, Ivan, Ega, Yudhastri ya. Sabila baru masuk, Rina, Rama, Puput ya. Kemudian tadi saya sudah membagikan modulnya. Sudah dibaca-baca belum? Ya, Pak. Sudah. Kemudian ininya apa namanya? Untuk aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah. Ukurannya agak besar ya, jadi mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang kesulitan untuk instalasi, nanti bisa tanya langsung ke saya, bisa WA saya ya. Ya, Pak. Jadi saya jelaskan sedikit tentang aplikasinya, tentang Visual Fox Pro ya, yang akan kita pakai nanti. Bentar ya, loading ini. Nah, jadi nanti kita endingnya atau goalnya nanti membuat program tentang penggajian. Ya. Sebelum kita buat program tentang penggajian, saya akan memberikan sedikit pengantar dulu. Ya. Jadi kalau langsung Anda buat project, ya, tanpa dibekali dengan dasar-dasarnya, itu kemungkinan Anda akan kesulitan. Ya. Jadi nanti Anda install dulu master aplikasi yang sudah saya kirimkan tadi. Ya. Setelah di install di laptop atau PC Anda, ya, nanti akan muncul jendela utama pada Visual Fox Pro. Ya. Ada data, ada dokumen, ya. Ada kelas, ada kode, ada order. Ya. Di data itu nanti untuk membuat database. Database itu ada nanti di dalamnya ada tabel, ada field, ada record. Ya. Dokumen itu nanti berisi tentang form.
Nah, form itu nanti yang kita gunakan untuk interaksi dengan database. Nah, jadi database-nya disimpan di data, kemudian kita kalau mau mengganti isi dari database-nya, kita bisa menggunakan dokumen. Di dalamnya ada form. Selain form juga ada yang namanya report atau laporan. Ya. Itu sekilas tentang Postgro. Ada kode di sini nanti untuk compile atau compiler. Jadi untuk membuat aplikasi menjadi Excel, .excel. Ada order itu nanti digunakan kalau kita misalnya mau membuat menu di dalam program kita. Di situ nanti ada menu bar, ada file, ada edit, ada view, ya. Kemudian ada toolbar, ada new, ada open, ada save. Ya. Kemudian ada namanya command window. Command window ini bisa Anda gunakan juga bisa tidak. Ya. Command window itu berisi source code atau coding. Jika Anda mau membuat project, berarti create project. Mau membuat database, berarti create database. Mau membuat tabel di dalam database, berarti create tabel, namanya apa, on, database, namanya apa. Ya. Biasanya ini jarang digunakan. Kenapa Pak kok jarang digunakan? Karena sudah disediakan jendela project manager. Ya. Jadi kalau Anda membuat database, ya masuklah ke data. Tinggal di new, database, new, tabel, selesai. Dirancang bagaimana strukturnya. Nah, buat form, masuk ke dokumen. Nah, ini lebih mudah. Saya kira seperti itu. Dibandingkan Anda harus mengetik suatu coding, create, insert. Nah, itu biasanya agak susah. Ya. Kemudian ada jendela properties. Ya. Di sini untuk mengatur segala sesuatu yang ada di form. Ya, yang ada di form. Tampilan formnya itu nanti adalah seperti ini. Ini, ya. Ini contoh sederhana dari tampilan form designer. Di gambar formnya itu nanti contohnya seperti ini. Kemudian lanjut yang tadi ya, kita ke atas dulu. Ya. Di dalam jendela properties di sini itu bisa melakukan berbagai cara. Contohnya, ya, dengan mengetikkan nilai yang diinginkan, caption, weight, ya, propertinya, atau nilai yang telah ada, ya, style, alignment, atau sampel, back color, for color, ya, atau image atau picture yang Anda ingin gunakan. Nah, gambarnya seperti ini. Ini di sini ada active control, active form, back color, ya, ada box. Nah, itu nanti di scroll ke bawah masih ada banyak jendela properties yang dibutuhkan. Tidak semuanya digunakan, tapi digunakan sesuai dengan kebutuhan kita dalam membuat program yang diperlukan. Kemudian elemennya, elemen di dalam VisualFox Pro itu hampir sama dengan yang sudah kita pelajari dulu di Pascal ya. Ada tipe data. Jadi dalam membuat program, semua program itu tidak lepas dari yang namanya tipe data, rumus dan formula, ya, yang berupa suatu ekspresi. Kemudian di dalam VisualFox Pro, ya, ekspresi atau rumus, ya, itu tidak boleh ada
jenis data yang bercampur. Contohnya gimana, Pak? Jadi contohnya itu, kalau Anda mau menjumlahkan, pakailah tipe data yang bersifat numerik atau angka atau number. Jika number ditambah dengan string atau karakter, ya jelas tidak akan bisa. Contohnya A ditambah 10, dia tidak akan mau. Harusnya 10 ditambah 1 atau ditambah 2, angka dengan angka. Tipe data yang ada itu ada tipe karakter di sini ya. Itu adalah alfabet. Ya, alfabet A sampai Z dan angka. Tuh. Ini juga ada angka di sini Pak. Berarti tipe karakter itu mengandung angka dan huruf. Ya, mengandung angka dan huruf. Tapi angka yang ada di sini itu bukan suatu angka untuk pengolahan data. Pengolahan data itu ada yang ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, itu merupakan pengolahan data. Nah, angka yang digunakan di dalam fungsi karakter di sini, 0 sampai 9, contohnya adalah VisualWorks Pro 9.0. Atau yang paling gampang adalah jalan Salatiga, Tengaran nomor 35. Nah, 35 itu juga angka. Tetapi angka di situ bukan untuk pengolahan data. Ya, harus ditekankan, di dalam tipe karakter memang ada jenis angka, tapi angkanya tidak bisa diolah. Ya. Menjadi satu dengan A dan Z. Contohnya, ini VisualWorks Pro 9. Ya. Kemudian contoh lainnya tadi, ya, jalan Salatiga, Tengaran, nomor berapa? Nah itu nomornya di situ, ya, nomor di situ bukan merupakan angka untuk diolah. Kemudian ada tipe biner. Tipe biner itu ya seperti yang Anda pelajari di dasar komputasi atau komputasi dasar, itu ada 1 dan 0. Selain itu juga ada bilangan atau tipe numerik dan bilangan pecahan. Tipe numerik atau float. Nah, itu angka yang isinya pecahan atau ada komanya. Nah, selain pecahan juga ada tipe bilangan bulat sini ya, bilangan bulat. Kemudian ada tipe bilangan pecahan ganda. Ada tipe bilangan uang. Ada tipe tanggal. Nah, di tanggal di sini itu ada beberapa format yang ada di dalam Works Pro. Tipe tanggal adalah tipe data untuk bentuk data tanggal atau date. Format defaultnya adalah bentuk tanggal US atau United States atau Amerika. Dengan format DD, YZ. Jadi bulan dulu, baru hari, atau tanggal, baru tahun. Kalau kita menggunakan format ini, kemungkinan besar kita tidak akan familiar karena kita sering menggunakan format yang tanggal dulu, bulan, baru tahun. Nah, ya kan? Nah, di sini ada beberapa format yang bisa Anda pakai. Ya. Biasanya yang sering digunakan itu adalah format yang ada di sini. Ya. British atau French. Karena format ini hampir sama dengan format yang kita pakai setiap hari. Nah, tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Untuk mengatur di sini, ya, tanggalnya di sini, itu bisa Anda atur lewat komen Windows yang ada tadi di sini, ya. Nih.
Jadi Anda tuliskan di sini set, ya, SET spasi DATE, date, set date, spasi British. Nah, British itu adalah ini tadi ya. Nih, format DDFMZZ. Jadi format British yang sering kita gunakan nanti. Kemudian ada tipe logikal, tipe memo, dan tipe umum. Nah, tipe logikal itu jarang digunakan, memo pun juga jarang, tapi kalau Anda mau membutuhkan juga boleh. Yang sering digunakan ya date, karakter, float, angka. Nah. Kemudian tidak lupa juga ada yang namanya operator. Operator itu adalah simbol yang dipakai untuk operasi tertentu. Biasanya dipakai dalam ekspresi atau rumus tertentu. Contohnya ada sama dengan. Ya. Jadi fungsinya untuk pengujian kesamaan. Semua tipe. Ada penjumlahan. Ya. Ada not. Ya, atau kebalikan. Ya. If not, jadi jika tidak. Nah, kalau normal kan if, jika nilainya sekian maka, nah, tapi kalau menggunakan negasi atau kebalikan, if not, jika nilai tidak sama dengan sekian, itu nanti menggunakan fungsi operator not. Atau perkalian, atau pembagian. Atau bisa menggunakan perpangkatan. Pangkatnya pakai tanda seperti itu. Ya. Kemudian, dalam suatu ekspresi variabel harus memiliki tipe data yang sama. Yang saya jelaskan tadi ya. Harus sama tipenya. Karena tipe data tidak boleh bercampur. Jika tidak sama bagaimana? Jika tidak sama, bisa dikonversi terlebih dahulu tipe datanya. Kemudian ada function atau prosedur. Itu adalah kumpulan instruksi untuk tujuan yang diberi nama. Sehingga jika ingin dipakai hanya menyebutkan nama fungsinya saja. Contoh ya kan, saya mau membuat fungsi spasi staycom. Diantar isinya this form dot text1 dot value sama dengan 0. Kemudian n fungsi. Jadi nanti kalau saya memanggil staycom itu isinya this form text1 dot value sama dengan 0. Jadi fungsi atau prosedur di sini fungsinya adalah untuk memanggil instruksi atau perintah yang sudah kita kemas di dalam fungsi atau prosedur tersebut. Ya. Jadi kayak Anda minum obat, ya, bentuknya itu katakanlah yang bentuk kapsul, ya kan? Itu kan Anda tidak tahu dalamnya. Ya Anda tahunya ya kapsul itu warnanya ada oranye, ada hijau, ya. Sama juga di fungsi di sini ya. Jadi kita cuma memanggil fungsi namanya apa tadi, kemudian dieksekusi. Ya. Kemudian di sini ada contoh, ya, contoh perintah dasar di dalam FoxPro ya, set default to path graph. Jadi ini untuk mengatur nanti kita mau aktif atau defaultnya itu di mana. Ya, di C FoxPro atau di D FoxPro, ya, atau di F FoxPro, nah itu bisa kita atur menggunakan set default to page-nya apa C, D, E, F sesuai yang Anda inginkan. Ya. Kemudian ada fungsi close all. Itu digunakan untuk menutup semua jendela yang aktif. Beda sama quit ya.
Kalau quit itu nanti kita keluar dari Visual Works Pro-nya. Tapi kalau close all itu cuma menutup semua jendela yang aktif. Ya. Tapi masih di dalam Visual Works Pro. Kalau quit, ya udah kita keluar dari Visual Works Pro-nya itu. Ya. Kemudian ya, ada aplikasi dengan form. Nih, nanti aja ya. Kita mulai dari desain formnya ya. Anda bisa lewat command Windows atau Anda bisa lewat yang namanya create di dalam dokumen tadi. Ya. Ini masih teori aja ya, jadi masih saya singgung seperti ini aja. Ya. Nanti praktikumnya lebih jelasnya saya jelaskan minggu depan ya. Jadi masih teori dulu aja ya. Pengenalan dulu saja lah ya. Jadi jangan sampai langsung saya nyuruh Anda untuk buka aplikasi, suruh nyoba, enggak ya. Kita kenalan dulu aja ya. Ini contoh dari formnya. Nah, formnya di sini nanti ini nggak usah dibaca nggak apa-apa. Nah, di sini nanti, nah ini ya, ada namanya form control di sini nanti. Ada label, ada text box, ya, ada option button, ada checkbox, ada image, banyak sekali nanti di sini ya. Nih penjelasannya di sini ya. Ada label. Label ini untuk membuat suatu komentar atau keterangan pada form. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti yang ada di mana ya? Oh, bawahnya mungkin. Yang ada di sini bawahnya. Ayo. Nih ya. Nih. Nama barang. Nah, ini menggunakan label nanti. Kemudian ada nih, text box. Kemudian ada comment button. Ya, comment button. Kemudian label, text box, edit box, comment button, option, checkbox. Nah, option button sama checkbox itu sama-sama untuk menentukan pilihan, tapi ada yang membedakannya. Ya. Yang membedakan apa? Kalau kita menggunakan option, ini option di sini bentuknya bulat di sini ya, ini yang ini. Menggunakan option, itu nanti kita cuman bisa memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan option button, ini kita cuma bisa memilih satu saja di dalam beberapa pilihan. Option button itu memilih satu saja di dalam beberapa pilihan. Contohnya jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin. Contoh lainnya Pak. Program studi. Jadi ada beberapa program studi yang Anda pilih cuman satu. Anda tidak boleh memilih lebih dari satu program studi yang disediakan, ya kan? Itu contohnya jenis kelamin, program studi. Kalau checkbox itu bebas. Anda mau milih semua pilihan, boleh. Memilih satu pilihan, boleh. Dua pilihan, boleh. Itu kalau kita menggunakan checkbox. Ya. Menggunakan checkbox. Contohnya kalau Anda mau memilih yang namanya hobi. Ya. Hobinya ada banyak. Ya pilih aja semua. Ya. Hobi saya jalan-jalan. Tapi sekarang jangan dulu ya. Hobi saya berarti ya nonton TV, ya kan, makan, tidur, ya kan, nongkrong depan rumah, ya kan. Nah, itu hobi yang kita lakukan di situasi yang masih seperti ini ya. Jadi bisa Anda pilih semua, itu namanya checkbox. Nah, kalau combo box
combo box itu nanti bentuknya hampir sama dengan text box kayak gini ya. Saya carikan dulu ya, Mbak. Combo box ya. Combo box. Nah, saya carikan dulu bentuknya apa sih combo box itu. Nah ini ya, bentuknya seperti text box, tapi ada segitiga kebaliknya. Nah ini kalau diklik ini nanti menampilkan beberapa pilihan. Nah ini ya, combo box ini juga sama dengan option button, cuman bisa memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan. Nih. Ya, combo box. Oke. Kita lanjut lagi ke atas. Form, combo box, grid image ya. Grid ini nanti ya, ini untuk menampilkan data, database dari suatu tabel. Jadi isinya nanti bisa Anda tampilkan lewat grid. Image kalau Anda mau membutuhkan gambar di dalam formnya. Line, garis. Nah, ini ada contoh sederhana untuk membuat form penjualan barang di sini ya. Ini ya, saya jelaskan minggu depan saja ya. Ya. Ini nanti formatnya seperti apa, nanti saya singgung minggu depan. Nah ini yang ada di sini ya, ada this form.text. Ini nanti adalah codingnya atau source code-nya. Source code-nya seperti ini. Jadi di sini ada this form.text1.value petik 2 petik 2. This form.text2.value sama dengan 0. Bedanya apa, Pak? Petik 2 sama 0. Nah, kalau petik 2 di sini, ini digunakan untuk fungsi karakter tadi. Ya, angka dan huruf. Jadi tidak diolah. Kalau 0 itu untuk diolah. Nih ya. Diolahnya gimana, Pak? Nah, di sini diolahnya adalah dikalikan nanti di sini ya. Dikalikan. Itu contoh dari gambar formnya aja. Ya. Jadi kita hari ini pengantar saja, minggu depan saya akan menjelaskan tentang ini ya, tentang codingnya. Itu sekilas tentang Visual Box Pro-nya. Silakan jika ada yang mau tanyakan, monggo ya. Udah ada yang coba install belum? Belum ya? Ya, Pak. Belum, Pak. Ada yang coba install belum? Gimana? Baru download saya, Pak. Oh, baru download, oke. Gimana? Ini tuh untuk basicnya bahasanya pakai bahasa apa ya? Apa bahasa Fox Pro sendiri atau ada bahasa lain gitu, Pak? Nah, ini nanti di sini ada bahasa Fox Pro, seperti di sini tadi saya singgung tentang this form.text1, kemudian .value. Nah, ini murni bahasa Fox Pro. Ini nanti dicampur dengan bahasa SQL atau Structure Query Language. Kenapa kok pakai bahasa SQL juga, Pak? Karena bahasa SQL itu sudah diakui sebagai bahasa universal. Platformnya sudah bisa digunakan untuk semua aplikasi bahasa SQL yang menyinggung tentang database SQL. Ya. Jadi bahasa Fox Pro murni ada, nanti kita singgung dengan bahasa SQL. Kalau kita sudah masuk ke dalam
aplikasi. Kalau di sini masih pengantar belum ada, masih dasarnya saja. Ya. Tuh. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Lainnya? Apa-apa? Gimana? Cek. Ya, untuk tadi kan juga pakai SQL. Untuk SQL-nya itu sudah include di Fox Pro-nya atau pakai aplikasi lain lagi, Pak? Udah langsung masuk di situ nanti. Oh. Nah, nanti ada jenjangnya, kita nanti ngambil database dari DBMS lain, ya. Tapi ini baru pertama kali kita coba, jadi kita coba untuk Fox Pro-nya dulu saja. Nanti kelanjutannya ada, ya. Semester 3, 4 nanti ada database khusus untuk menyimpan data, aplikasinya juga khusus untuk menjalankan aplikasi. Tuh, ya. Oke. Banyak? Tidak ada? Sampun, Pak. Kalau tidak ada, saya tutup dulu ya. Ya, semuanya ya. Sekian dari saya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Iya, Pak. Pak. Ya.